Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Agustina, NIM 1240518338. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Saya bertempat tinggal di Desa Sambijajar, Dusun Waringin, RT 3, RW 3, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Praktek pengalaman lapangan atau biasanya disebut PPL pada gelombang 1 tahun 2021 menerapkan program wajib yang diselenggarakan oleh pihak kampus IAIN Tulungagung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berlangsung selama 31 hari. Dimulai pada tanggal 18 Januari sampai dengan 26 Februari 2021. Karena adanya pandemi COVID-19 saat ini, praktek pengalaman lapangan diselenggarakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. PPL dilaksanakan di desa mahasiswa masing-masing dan secara individu. Untuk praktek pengalaman lapangan kali ini, saya laksanakan di Home Industri Kacang Dua Sahabat. Kacang Dua Sahabat yaitu usaha di bidang produksi kacang. Pemilik usaha Kacang Dua Sahabat yaitu Bapak Yusuf yang berada di Desa Sambijajar, Dusun Waringin, RT 2, RW 3, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Usaha Kacang Dua Sahabat sudah berdiri mulai tahun 2018 sampai sekarang. Usaha Kacang Dua Sahabat sudah berdiri kurang lebih 3 tahun. Usaha Kacang Dua Sahabat dirintis sendiri oleh Bapak Yusuf dan dibantu oleh keluarganya dalam pengolahan kacangnya. Bisa terciptanya usaha Kacang Dua Sahabat yaitu Pak Yusuf berteman dengan pengusaha kacang mentah atau kacang yang belum diolah atau bisa disebut sebagai pengepul kacang yang saling lempar kacang mentah. Kemudian Pak Yusuf memiliki ide untuk membuat usaha kacang sangrai. Sebelum Pak Yusuf membuat usaha ini, beliau bekerja sebagai tukang las atau pembuat pagar tralis, sehingga beliau mempunyai ide untuk membuat oven untuk mengolah kacang tersebut. Setelah beliau membuat oven dan dicoba untuk membuat kacang sangrai, akhirnya berhasil. Oven yang beliau buat adalah oven semi, bukan oven khusus yang digunakan untuk mengolah kacang asin. Setelah berhasil, akhirnya dipasarkan. Kemudian pada tahun 2018 dibuatlah usaha yang nama pasarnya yaitu Kacang Dua Sahabat. Kemudian dikembangkan lagi membuat mesin pengupas atau pemecah kacang untuk mengolah kacang wuse. Kacang Dua Sahabat adalah usaha dagang yang menjual produk olahan kacang berupa kacang sangrai dan kacang wuse. Kacang wuse biasanya dijadikan bahan pokok untuk membuat sambal pecel, geti, dan lain-lain. Setelah saya melakukan wawancara, permasalahan yang ditemukan saat sedang dipraktek pengalaman lapangan yaitu mengenai pemasaran dan bahan baku. Sulitnya mencari bahan baku ini karena kacang wose saat ini sulit dicari karena musim hujan. Kacang wose merupakan kacang Jawa yang jarang sekali ditanam, sehingga sulit mencarinya.
Untuk mencari bahan baku kacang wose bisa sampai keluar pulau. Sedangkan saat ini permintaan yang banyak adalah kacang wose. Jadi harus pintar dalam mencari atau memperoleh bahan baku kacang wose. Tantangan baru-baru ini yang dialami oleh kacang dua sahabat adalah turunnya penjualan dikarenakan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dampak pandemi ini dirasakan kacang dua sahabat karena tidak lagi bisa memproduksi banyak kacang dikarenakan permintaan kacang sangrai yang menurun. Untuk mengatasi masalah ini, kacang dua sahabat mengencarkan pemasaran secara online melalui sosial media, meningkatkan kualitas kacang, dan meningkatkan kecepatan produksi kacang agar lebih banyak konsumen yang minat sehingga permintaan pasar normal kembali. Strategi pemasaran kacang dua sahabat. Pada dasarnya, tujuan dari marketing adalah mengenalkan produk atau jasa kepada konsumen, sehingga perusahaan dapat memperoleh laba dari penjualannya. Untuk mengenalkan produk atau jasa tentunya membutuhkan strategi yang tepat agar apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Dalam pemasarannya, kacang dua sahabat menggunakan strategi pemasaran 4P. Strategi pemasaran 4P merupakan kumpulan alat pemasaran taktis yang terdiri dari produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi yang dipadukan agar menghasilkan respon yang diinginkan di pasar. Produk. Setiap pembisnis tentunya harus menentukan produk yang akan dipasarkan. Produk yang dipasarkan harus dilakukan uji coba dari berbagai sisi, mulai dari rasa, warna, bentuk, kualitas, hingga ukuran. Cara menentukan produk yaitu dengan cara riset pasar agar dapat mengetahui produk apa yang diinginkan maupun produk yang belum banyak beredar di pasaran. Kemudian price atau harga. Dalam sebuah bisnis, harga sangat menentukan kemauan konsumen untuk membeli suatu produk. Biasanya konsumen akan menggunakan harga sebagai acuan untuk membandingkan produk dengan kompetitor lainnya. Jika harga terlalu tinggi, nantinya tidak dapat menjangkau semua kalangan konsumen. Namun jika memberikan harga yang murah, nanti bisa rugi. Selain itu juga dapat merusak harga pasaran. Promotion atau promosi. Promosi dalam pemasaran menjadi hal yang paling penting untuk mengenalkan suatu produk. Dengan promosi yang menarik, dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. Dalam promosi offline dapat menggunakan brosur, banner, company profil, dan perlengkapan promosi lainnya. Sedangkan promosi secara online dapat dilakukan dengan di media sosial seperti Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, dan aplikasi belanja seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lainnya. Kemudian place. Tempat atau place merupakan salah satu elemen pemasaran yang sangat menentukan penjualan. Namun, di zaman digital seperti ini, lokasi offline menjadi pilihan kedua karena lokasi digital menjadi tempat yang strategis. Di kacang dua sahabat ini hanya menyediakan tempat untuk pengolahan produk, sedangkan tempat penjualan secara online ini dititipkan pada tempat pabrik, makanan ringan, olahan kacang, dan toko-toko. Dan untuk lokasi online ini ada pada Facebook dan WhatsApp.
Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.